Kepada Bapak Ibu, Saudara Jemaat GKJ Kutoarjo yang saat ini di rumah dan bersama kami mengikuti live streaming, kami mengucapkan terima kasih. Shalom. Shalom. Kami atas nama Majelis GKJ Kutoarjo mengucapkan selamat beribadah dalam ibadah syukur HUT GKJ Kutoarjo yang ke-87. Guna mempersiapkan ibadah saat ini, jemaat dimohon berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita merayakan ulang tahun gereja kita dengan beribadah. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 257, bait pertama, Aku gereja, kau pun gereja. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Silahkan duduk. Pelengkap Kidung Jemaat nomor 105, Gereja Bagai Bahtera. Mengara
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami mempersiapkan diri untuk mendengarkan suara Tuhan. Tolong kami agar melalui sabda yang akan kami dengar, kami dapat mengerti kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab diambil dari Yesaya 26 ayat 7 sampai dengan 15. Jejak orang benar adalah lurus, sebab Engkau yang merintis jalan lurus baginya. Ya Tuhan, kami juga menanti-nantikan saatnya Engkau menjalankan penghakiman. Kesukaan kami ialah menyebut nama-Mu dan mengingat Engkau. Dengan segenap jiwa aku merindukan Engkau pada waktu malam, juga dengan sepenuh hati aku mencari Engkau pada waktu pagi. Sebab apabila Engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Seandainya orang fasik dikasihani, ia tidak akan belajar apa yang benar. Ia akan berbuat curang di negeri di mana hukum berlaku, dan tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan, tangan-Mu dinaikkan, tetapi mereka tidak melihatnya. Biarlah mereka melihat kecemburuan-Mu karena umat-Mu, dan biarlah mereka mendapat malu. Biarlah api yang memusnahkan lawan-Mu memakan mereka habis. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Ya Tuhan Allah kami, tuan-tuan lain pernah berkuasa atas kami, tetapi hanya nama-Mu saja yang kami masyurkan. Mereka sudah mati, tidak hidup pula. Sudah menjadi arwah, tidak akan bangkit pula. Sesungguhnya, Engkau telah menghukum dan memunahkan mereka, dan meniadakan segala ingatan kepada mereka. Ya Tuhan, Engkau telah membuat bangsa ini bertambah-tambah. Ya, membuat bertambah-tambah umat kemuliaan-Mu. Engkau telah sangat memperluas negerinya. Kisah Para Rasul 2 ayat 37 sampai 40. Kisah Para Rasul 2 ayat 37 sampai 40 yang berbunyi demikian. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh. Dan ia mengecam dan menasehati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini gereja kita, GKJ Kuto Arjo, memasuki usia ke-87 tahun.
telah banyak hal yang terjadi dalam perjalanan kehidupan kita sebagai gereja. Kita patut bersyukur atas kesempatan untuk ikut serta dalam karya Tuhan Allah di dunia ini. Di sisi lain, seiring dengan waktu yang masih dianugerahkan Tuhan bagi GKJ Kuto Arjo, kita, GKJ Kuto Arjo, perlu untuk terus mencari kehendak Tuhan dalam perjalanan hidupnya dan mewujudkan kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan melalui kehidupan kita. Sebagaimana tertulis dalam bacaan kita, Yesaya 26 ayat 7 sampai 15, umat Tuhan pada waktu itu telah memiliki kesadaran bahwa segala yang terjadi dan dilakukan oleh umat merupakan sesuatu yang tidak terlepas dari karya Tuhan sendiri. Tentu saja kesadaran ini tidak muncul begitu saja atau dalam waktu yang singkat. Kesadaran ini muncul melalui suatu perenungan panjang perjalanan umat percaya pada waktu itu. Umat percaya pada waktu itu merasakan pimpinan Tuhan secara langsung, dan kemudian pada perjalanannya mereka sampai pada kepemimpinan raja, dan banyak lagi perubahan-perubahan dan hal-hal baru dalam bidang lain dalam kehidupan umat percaya pada saat itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, segala yang terjadi dalam perjalanan hidup umat percaya pada waktu itu diimani dan diamini sebagai bagian dari karya Tuhan Allah. Oleh karena itu umat dapat merasakan kerinduan untuk senantiasa berada dalam pimpinan Tuhan. Umat Tuhan juga senantiasa memuliakan Tuhan. Segala sesuatu dilakukan dengan baik dan penuh syukur, karena dihayati sebagai perwujudan syukur dan cara memuliakan Tuhan yang sudah lebih dulu bahkan senantiasa baik kepada umat. Meskipun kita juga tidak menutup mata bahwa Alkitab mengisahkan bagaimana saat-saat umat Tuhan justru ingin menjauh dan pergi dari Tuhan, dan lebih memilih mendengar serta mengikuti kemauan dan egonya sendiri. Oleh karena itu kita perlu belajar dari para pendengar khotbah Petrus sebagaimana dikisahkan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 37 sampai 40. Mereka dengan tekun dan hati yang terbuka mendengar setiap firman dan kehendak Tuhan yang disampaikan oleh Petrus. Mereka juga terus membuka diri untuk siap berubah sesuai dengan kehendak Tuhan. Hal tersebut tercermin melalui sebuah pertanyaan yang mereka ajukan kepada Petrus. Apa yang harus kami lakukan? Saudara-saudara, sebuah sikap yang baik untuk kita kembangkan dalam perjalanan hidup kita sebagai gereja. Tidaklah cukup merasa diri bahagia dan bersukacita karena sudah nderek Gusti, tetapi perlu untuk terus menyelaraskan, mensejajarkan maksud dan kehendak diri dengan maksud dan kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu apa yang kemudian patut untuk kita lakukan sebagai umatnya? Sebagai umat yang senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan, dan yang senantiasa mau merubah diri seturut kehendak Tuhan dalam hidup kita, saudara dan saya, kita juga dipanggil untuk berbagi sukacita kepada semua ciptaan. Menjadi umat yang bersaksi tentang kebaikan Tuhan patut kita wujudkan. Memberikan kabar baik bahwa Tuhan itu mengasihi seluruh ciptaannya, sekaligus mengabarkan bahwa wujud kasih-Nya kadang-kadang juga berbentuk teguran, hardikan, bahkan hajaran atas cara hidup yang kurang sesuai dengan kehendak-Nya. Hal ini akan memampukan kita sebagai pribadi maupun sebagai gereja Tuhan untuk tetap menjadi saksi
sekaligus menyuarakan suara kenabian di tengah dunia yang diwarnai berbagai keprihatinan. Saudara-saudara, mari kita peringati hari kelahiran gereja kita. Kita merayakan ulang tahun gereja kita ini dengan terus meningkatkan iman percaya kita. Tidak semata bagi kita sendiri, tetapi juga bagi generasi selanjutnya. Mari kita hayati panggilan kita sebagai umat yang akan meneruskan kabar baik kepada sesama. Bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk generasi selanjutnya. Dengan demikian gereja kita akan terus tumbuh berkembang dan menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Selamat ulang tahun gereja GKJ Kuto Arjo. Selamat ulang tahun gerejaku. Tetaplah tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan akan tetap beserta kita. Amin. Jemaat dipersilahkan berdiri. Kita akan memperbaharui iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus yang berada di tempat ini, memohon berkat bagimu, ya Bapa. Kami sungguh bersyukur untuk kebersamaan sebagai GKJ Kuto Arjo. Kiranya berkat-Mu akan selalu menuntun kami sebagai gereja yang mampu menjadi mitra-Mu dalam mewartakan kasih. Tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Pelayanan yang selama ini telah boleh berjalan dan yang akan terus berjalan, kiranya Tuhan berkati. Setiap kami yang Tuhan percayakan untuk mengambil bagian dalam pelayanan, kiranya Tuhan berkati. Baik kami sebagai warga jemaat, pengurus komisi, kelompok dan pepantan, juga penatua, diaken, pendeta, bahkan tenaga gereja, agar kami mampu memberikan yang terbaik untuk hormat kemuliaan Tuhan sendiri. Di usia yang ke-87 ini, kami rindu, kami boleh melayani Tuhan dan berguna bagi bangsa dan negara. Kami memohon berkat-Mu bagi bangsa dan negara kami. Dalam keprihatinan kami dengan wabah yang ada, kiranya Tuhan tetap menguatkan kami sebagai bangsa Indonesia, memimpin dan memberkati pemimpin kami dari pusat sampai daerah. Tuhan, tolonglah agar yang terbaik Engkau berikan. Demikian juga kami memohon berkat bagi pergumulan kami secara pribadi, bagi pergumulan kami secara keluarga. Tolong topang kami, agar anak-anak kami diberkati untuk mampu belajar dengan baik, berhati-hati dalam pergaulan, bersungguh-sungguh dalam pekerjaan. Engkau berikan yang terbaik bagi mereka yang merindukan pasangan hidup dan juga merindukan pekerjaan. Kami memohon berkat bagi calon mempelai yang akan mengikat janji setia. Demikian juga pelayanan baptis dan juga sidi. Ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa kami memohon, dengarkanlah doa kami yang kami pinta kepada Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan
dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang waktunya kita menyatakan syukur melalui persembahan sukacita. Apa yang kita berikan pada Allah kiranya seimbang dengan rasa syukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Persembahan dapat disampaikan ke gereja melalui transfer ke nomor rekening gereja atau melalui amplop persembahan yang bisa langsung diserahkan ke gereja melalui pengurus kelompok atau majelis kelompok. Sebelum kita memberikan persembahan, kita menyanyikan lagu PKJ 146 bait yang pertama, Bawa Persembahanmu. Mari kita mengaturkan persembahan, jemaat dimohon bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hari ini umat-Mu berkumpul mengucapkan syukur sambil membawa persembahan. Kami mohon kuduskanlah persembahan ini, mampukan kami menyerahkan kebenaran dan keadilan, sehingga banyak orang menikmati damai sejahtera dan memuliakan nama Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita akan berakhir dan marilah kita menjadi pelaku firman dalam hidup kita. Biarlah apa yang telah kita dengar boleh kita lakukan dalam hidup beriman kita. Arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Silakan duduk. Selamat ulang tahun GKJ Kutu Arjo. Mari kita bekerja sama agar dapat berpegang teguh pada tugas dan panggilan kita. Amin. Jajaran gereja Kristen Jawa sebagai gereja Tuhan, undangkan
GKJ Kuto Arjo mengucapkan selamat